Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Syahida El Bintani, tempat memasak dan meracik selera Nusantara, resep warisan nenek moyang. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah datang ke sini dan jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan mengolah daun pisang ini menjadi rujak daun pisang. Nah tentunya bahannya ini ada daun pisang ya, pisang kepok, dan dua macam tepung ini adalah tepung tapioka dan tepung beras, dan ada sedikit air ya, kurang lebih 100 ml ya, air atau secukupnya teman-teman ya. Langkah yang kita lakukan, yang pertama daun pisangnya tadi kita rajang dulu ya, dirajang kecil-kecil seperti ini, lalu kita blender, atau kalau teman-teman nggak punya blender ditumbuk juga bisa teman-teman ya. Nah yang kita ambil nanti adalah saripatinya, jadi kita perlukan saripati daun pisang ini ya, sebagai pewarna sekaligus yang kita gunakan sebagai bahan pelengkap dan daripada rujak cendol kita kali ini ya. Nah kita campur ketiga bahan ini ya, ini bahannya hanya 3 aja yang utama teman-teman ya untuk membuat cendol itu. Kita campur dan langsung saja ya kita aduk di atas kompor teman-teman. Ini kita aduk dulu sampai rata ya, jangan sampai ada yang bergelindil teman-teman. Pakai saripati daun pisang tadi ya teman-teman ya. Nah kalau sekiranya teman-teman mau lebih sedikit encer lagi, boleh ditambahkan teman-teman ya. Nah ini jangan lupa tepungnya tadi seimbang antara tepung beras dan tepung tapiokanya, supaya nanti hasilnya sempurna teman-teman ya. Sama juga dengan ketika kita membuat cendol. Nah jangan lupa teman-teman bubuhi juga garam. Nah ini kita masak sampai mengental teman-teman ya. Nah teman-teman, biasanya yang kita tahu selama ini tuh daun pisang tuh hanya dipakai untuk membungkus, untuk payung ketika hujan teman-teman ya, ketika darurat, dan untuk tempat makan misalnya bersama ya teman-teman. Tapi ternyata daun pisang ini juga bisa dikonsumsi ya, bisa dikonsumsi karena dia mengandung banyak senyawa yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Misalnya bisa dengan senyawa polifenolnya sebagai antioksidan, ini bisa mencegah radikal bebas ya, sehingga kita akan terhindar dari penyakit yang mengerikan, yaitu kanker teman-teman ya. Bisa juga untuk obat disentri dan menjaga kesehatan kulit ya. Jadi banyak sekali ternyata manfaat dari daun pisang ini ya. Makanya kita akan mencoba mengkreasikan dengan memasaknya menjadi rujak cendol teman-teman ya. Jadi kalau namanya rujak ya tentunya rasanya nanti pakai saus yang pedas teman-teman ya, pedas gurih seperti itu. Nah ini sudah mulai mengental teman-teman. Nah biasanya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di daerah Lombok teman-teman ya, sering membuat masakan ini ya, memanfaatkan daun pisang sebagai bahan makanan, karena setelah diketahui tadi manfaatnya yang begitu banyak untuk kesehatan kita teman-teman ya. Dia juga merupakan herbal. Jadi daun pisang itu bukan hanya buahnya yang bisa kita konsumsi atau jantung pisangnya yang enak sekali ya teman-teman, tapi juga daunnya bisa dikonsumsi. Nah ini udah mengental teman-teman ya masakan kita tadi. Nah kalau sudah kental, kita siapkan di mangkok ya atau baskom air yang air dingin ya. Jangan lupa diberikan batu es ya, batu es teman-teman ya, sebagai tempat kita mencetak ini nanti ya, untuk mendinginkan hasil cendol kita. Sama teman-teman, prosesnya seperti memasak
cendol biasa teman-teman ya, tapi ini sedikit berbeda ya. Ini lihat teman-teman, kalau dari daun pisang ini agak sedikit liat teman-teman ya. Nah, karena kandungan senyawa yang ada dalam daun pisang tadi ya teman-teman, ini seratnya juga tinggi teman-teman dari daun pisang ini ya. Nah, ini kita cetak ya menjadi cendol ya, berbutir-butir seperti ini teman-teman. Kita buat sampai selesai. Ini dapatnya lumayan banyak teman-teman ya, dengan ukuran segini. Nah, ini dia hasilnya yang sudah kita cetak. Karena cetakannya teman-teman ya, ini agak keriting hasilnya. Nah, lanjut kita buat lagi sausnya. Ada cabai rawit, cabai merah besar, ada gula jawa, ada asam kandis, ebi, bawang merah dan bawang putih. Nah, nanti bahan-bahan ini kecuali asam jawa dan gula jawanya kita haluskan teman-teman ya. Setelah dihaluskan kita tumis ya, kita tumis sampai mengeluarkan bau wangi ya dari bumbunya tadi, sampai matang lah intinya teman-teman ya. Kita tumis dulu sampai matang. Nah, ini kalau teman-teman misalnya nggak punya ebi atau nggak punya, pakai udang rebon juga bisa, atau kalau memang nggak ada pakai terasi juga oke juga teman-teman ya. Jadi intinya untuk perasa tambahannya itu opsional teman-teman ya, pakai terasi juga enak juga teman-teman ya. Nah, ini saya mencoba memakai ebi ya. Nah, kita masukkan juga tadi air asamnya ya, air asam. Ini air asamnya direndam sama air panas dulu, agak 1 atau 2 sendok teman-teman ya. Lalu kita masukkan juga gula jawanya ya, gula jawanya kita masukkan juga. Nah, kita masak lagi sampai matang teman-teman. Kalau nanti sekiranya sudah pas, kita tuangkan air, kita tambahkan air ya, sesuai selera teman-teman ya, sesuai selera kekentalannya. Lalu kita masak sausnya ini sampai matang sempurna, sampai mendidih paling tidak ya teman-teman. Ini tidak membutuhkan waktu lama teman-teman ya, sampai mendidih. Nah, jangan lupa dikoreksi rasa teman-teman ya, dirasakan manisnya, asinnya seperti itu ya, gurihnya. Jadi silakan disesuaikan dengan selera. Yang suka pedas boleh ditambahkan agak banyak cabenya teman-teman ya. Nah, dikoreksi rasa, kalau kurang garam silahkan ditambah garam ya, sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Dimasak sampai mendidih, dan ini opsional juga. Kalau saya tambah dengan tepung maizena yang dilarutkan dengan air, gunanya untuk sedikit mengentalkan teman-teman ya, biar sedikit kental ini saus yang kita buat ini ya. Jadi kalau teman-teman nggak suka juga pakai maizena juga nggak apa-apa. Nah, ini juga sebagai bahan tambahannya, toppingnya boleh teman-teman kasih mie ya, atau sohun ya teman-teman, boleh ya. Kalau saya ini pakai mie kuning. Yuk kita plating sekarang teman-teman. Nah, kita masukkan dulu cendol daun pisangnya. Ini warnanya cantik teman-teman ya, terlihat dari warnanya ini otomatis mengandung serat yang sangat banyak teman-teman ya. Ini adalah makanan yang sehat ya. Nah, kalau nggak suka mie kuning boleh dengan sohun, atau kalau mau juga, kalau di daerah Melayu biasanya dengan laksa atau mie sagu boleh ditambahkan teman-teman ya. Nah, kita tambahkan sausnya ya, kita
tuang sausnya. Wow, ini penampakannya saja sudah mengundang selera teman-teman ya. Nah, ini buat teman-teman yang baru pertama kali buat, ini unik ya teman-teman ya, makanan yang unik ya. Cendol biasanya pakai air gula, tetapi kita pakai saus sambal. Nah teman-teman, ini dia masakan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.